Ini adalah kisah petualanganku bersama sahabat. Ini petualangan yang amat rumit saat kami menelusuri jejak-jejak yang amat misterius, mengungkap berbagai rahasia yang hingga kini belum terpecahkan. Petualangan liar yang kami lakukan telah mempertemukan kami dengan begitu banyak jejak misterius dan amat membuat penasaran. Di Kerinci, kami telah dihadapkan sebuah rahasia besar dunia tentang hobbit atau manusia kerdil penghuni hutan yang disebut orang bunian. Anehnya, semua benar-benar penuh misteri. Petualangan memburu pertemuan dengan orang bunian di Gunung Hulu Sangir malah mempertemukan kami dengan sosok Uhang Pandak, makhluk asing dengan wujud seperti gorila. Sementara perburuan kami di sebuah padang savana malah mempertemukan kami dengan sosok asing lain bernama Tirau, makhluk penggembala babi hutan yang wujudnya persis seperti gambaran orang bunian selama ini. Dalam petualangan kali ini, kami dihadapkan pada misteri paling besar kerajaan Pajajaran yang begitu kuat mendorong rasa penasaran kami untuk mengungkapnya. Sambil terus memburu jejak orang bunian dan jejak misterius yang lain, sejenak kami tenggelam dalam rahasia amat besar, misteri menghilangnya Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran. Kemanakah kerajaan Pajajaran? Dan siapakah Prabu Siliwangi yang menghilang itu? Betulkah mereka benar-benar menghilang? Ada dua nama besar Prabu Siliwangi yang menghilang secara amat misterius. Prabu Siliwangi pertama dikabarkan ngahyang atau menghilang di tengah leweng atau hutan sancang, persis di pantai Pamengpek, dalam peristiwa pengejaran oleh anaknya yang bernama Kian Santang dalam penyebaran Islam. Emuhum maksudna mah saurna kitu bade diislamkeun ku putrana. Namun Prabu Siliwangi nanti nampi di udag-udag saurna eta teh anu katangkap ku pribados ti kawit Sumedang. Teras di udag-udag kapenak deui katinggal muncul di daerah Garut. Wah itu di udag deui les deui. Nah, ternyata terus kumargi teh kepenak lumpat saurna ka daerah Sancang. Ieu ge teh can kieu leuweung oge saurna. Kumargi tos kabaredeg enggal nyiptakeun bangsa tatangkalan di Sancang. Penasaran keneh boa-boa cenah hanapeun ka ieu tak itu. Tak kepenak we ku duka saha anu menakanana pangna eta kai duwi kai teh sebat kaboa. Tak itu. Janten Prabu Siliwangi teh cek hiji kaol mah film di Sancang. Sedangkan Prabu Siliwangi terakhir yang bernama Pangeran Surya Kencana justru menghilang bersama kerajaannya sekaligus di masa-masa akhir kerajaan Pajajaran. Siapakah Prabu Siliwangi yang menghilang dalam peristiwa pengejaran oleh Kian Santang itu?
Benarkah Raja Agung itu ngahyang atau menghilang begitu saja di hutan sancang di pantai Pamengpek saat Kian Santang mengajaknya memeluk Islam? Kemungkinan. Jadi aya dua kemungkinannya, nyebur ke laut atau manehna wafat sebagai biasa tuluy dimakamkeun di dinya. Lalu siapakah Prabu Siliwangi yang sangat melegenda itu? Itulah pertanyaan yang harus kami cari jawabannya lebih dulu. Dan ini benar-benar petualangan sejarah yang amat membingungkan. Di sela-sela petualangan kami menelusuri jejak-jejak manusia bunian dan jejak-jejak misterius yang lain. Kali ini, sejenak kami tenggelam dalam misteri menghilangnya Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran yang melegenda. Betulkah Prabu Siliwangi ngahyang atau menghilang? Berbagai narasumber dan data seputar kisah misterius itu kami cari. Tetapi, pencarian kami akan hal itu laksana mengejar angin. Semua berakhir pada misteri. Jika menetapkan iya di dia teu aya. Mungkin itu aduh kayak sahur anu pali dia di dia, sareng di dia, pali dia gitu Mawe eta mah nafsi emang. Bahkan ratusan petilasan Prabu Siliwangi yang tersebar di seluruh Jawa Barat, mulai Ciamis, Garut, hingga Tangerang dan ujung Kulon, sama sekali tak menjelaskan tentang kebenaran kisah menghilangnya Prabu Siliwangi tersebut. Data-data secara faktual atau empirik itu memang masih berceceran, dan karena memang Jawa Barat atau lebih tepatnya Sunda itu tidak kaya akan data tulisan, jadi masih misterius Prabu Siliwangi. Siliwangi adalah gelar kehormatan yang diberikan pada setiap raja Pajajaran yang mengemban misi leluhur untuk selalu menebar wangi atau keharuman pada setiap manusia, atau dengan kata lain, selalu membahagiakan orang lain. Penelusuran jejak misteri menghilangnya Prabu Siliwangi membawa kami pada perjalanan amat panjang jauh ke timur Ciamis. Ini penelusuran yang amat rumit, membingungkan dan amat melelahkan. Menelusuri jejak-jejak misterius Prabu Siliwangi, tidak bisa tidak kita harus mengawalinya dari kerajaan Kawali yang ada di Ciamis. Karena cikal bakal dari kerajaan-kerajaan Sunda termasuk kerajaan Pajajaran. Perjalanan kami tiba di sebuah situs kuno sejarah kerajaan Sunda yang lengang dan sepi di Kecamatan Kawali di Ciamis. Di situs inilah tersimpan bukti sejarah kerajaan Sunda yang sangat penting, berupa prasasti batu telapak dan batu tulis yang dengan tegas menyatakan keberadaan kerajaan Sunda. Kawali mencapai puncak kejayaan dengan prasasti itu yang didapat. Di sini pula dulu berdiri kerajaan Sunda kuno bernama Galuh dengan raja-raja besar yang penuh wibawa. Dan dari sinilah sejarah Pajajaran sesungguhnya dimulai dengan lahirnya seorang raja besar bernama Sri Baduga Maharaja. Saat menjadi raja, Sri Baduga Maharaja memindahkan ibu kota kerajaan Galuh ke sebelah barat yang berpusat di Bogor. Kerajaan inilah yang kemudian terkenal sebagai kerajaan Pajajaran. Nah, Prabu Siliwangi atau Prabu Jadewata menikahi putri dari susuk tunggal. Nah, nikah.
dengan putri dari Susuk Tunggal Bogor. Ya. Nah, Susuk Tunggal juga lungsur lagi, turun ke Prabon gitu kan. Nah, diturunkan kerajaan itu kepada Prabu Jadewata juga, Prabu Siliwangi. Akhirnya Prabu Siliwangi memegang 2 kerajaan karena tidak mungkin gitu kan ke Bogor, ke Kawali. Akhirnya kerajaan itu disatukan kembali. Cuma pusatnya tidak di Kawali, namun pindah di Bogor. Galuh Pakuan, Sunda Pakuan itu sebagai cikal bakal dari kerajaan Pajajaran. Nah, beliau itu Prabu Siliwangi pindah dari Kawali, menerima tahta kerajaan di sana, dan akhirnya nama kerajaan itu diganti oleh beliau itu, oleh Prabu Siliwangi, menjadi Kerajaan Pajajaran. Mewarisi sikap leluhurnya yang selalu mementingkan kebahagiaan orang lain, sebuah cerita menyebutkan, inilah Raja Sunda pertama yang bergelar Prabu Siliwangi, yang berarti seorang pengganti yang memberi harum atau kesegaran dan kebahagiaan pada setiap orang. Dan inilah Prabu Siliwangi dengan kisah menghilangnya yang misterius itu. Lalu, bagaimanakah kejadian menghilangnya Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi pertama ini sebenarnya? Sebagian masyarakat meyakini Prabu Siliwangi ngahyang atau menghilang secara fisik sebagai manusia, lalu hidup di alam gaib. Keyakinan itu tetap berkembang hingga kini di kalangan masyarakat tertentu. Tetapi, pendapat dan keyakinan semacam itu tentu saja amat sulit untuk membuktikannya. Menghilangnya Prabu Siliwangi menjadikan tanda tanya besar dari berbagai kalangan. Dan hampir tidak ada jawabannya hingga kini. Memburu pertemuan dengan orang Bunian telah mempertemukan kami dengan Uhang Pandak dan Tirau. Tak hanya itu, penelusuran jejak misterius ternyata mengantar kami pada misteri sangat besar menghilangnya Prabu Siliwangi. Bagaimanakah sebenarnya raja besar bernama Sri Baduga Maharaja itu menghilang? Ini benar-benar misterius. Seperti misteri orang Bunian, tak adanya bukti-bukti dan minimnya catatan-catatan sejarah Prabu Siliwangi dan Pajajaran membuat penelusuran untuk membuktikannya benar-benar mengalami jalan buntu. Ratusan petilasan Prabu Siliwangi bahkan tak cukup membuka tabir misteri ini. Menghilangnya Prabu Siliwangi saat menghindari kejaran Kian Santang, anaknya sendiri yang mengajaknya memeluk Islam, memang penuh kontroversi. Tetapi, kisah itu mau tidak mau memaksa kami untuk melihat kenyataan sejarah bahwa Islam pada masa itu memang telah tersebar di sekeliling kerajaan Pajajaran, bahkan telah masuk ke jantung kerajaan melalui putra mahkotanya yang bernama Kian Santang. Peristiwa penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kian Santang terhadap ayahnya Sri Baduga Maharaja ini adalah awal peristiwa besar Prabu Siliwangi. Persoalannya sekarang, betulkah muncul konflik antara bapak dan anak ini seperti kisah yang berkembang selama ini? Di Bandaran itu ada perselisihan antara non-Islam dan Islam. Di riwayat Galuh Panjalu mata ayahnya. Ada perselisihan. Ada yang berpendapat bahwa Prabu Siliwangi pernah dikejar-kejar oleh anaknya agar Prabu Siliwangi masuk agama Islam.
Saya kira itu tidak mungkin lah, sebab saya anak-anak Prabu Siliwangi itu sangat hormat terhadap beliau, dan juga Prabu Siliwangi itu sangat toleransi terhadap penyebaran agama Islam. Bila benar demikian, lalu dari manakah munculnya kisah misteri pengejaran dan menghilangnya Prabu Siliwangi itu? Kami benar-benar dihadapkan pada teka-teki yang sulit antara mitos dan sejarah. Betulkah Prabu Siliwangi ini ngahyang atau menghilang di hutan Sancang dekat pantai Laut Pamengpek seperti kabar selama ini? Kami benar-benar dihadapkan pada teka-teki yang sulit antara mitos dan sejarah. Betulkah Prabu Siliwangi ini ngahyang atau menghilang di hutan Sancang dengan menceburkan diri begitu saja ke Laut Pamengpek seperti kabar selama ini? Perjalanan menelusuri jejak misteri Prabu Siliwangi membawa kami ke Panjalu, salah satu situs kerajaan Sunda kuno di Ciamis. Beberapa petilasan dan peninggalan sejarah tersimpan di kawasan ini dengan baik. Yang menarik, narasumber kami di tempat ini justru menyaksikan cerita itu, bahkan memberikan penjelasan singkat yang cukup mengejutkan. Jadi Sancang ada peneman. Di Sancang ada makam. Oh ya makam? Ya soal makam dari Sancang, dia makam. Mungkin salah saya jina makam anjeuna gitu nya. Mungkin salah saya mungkin makam anjeuna. Cuma tidak diketahui gitu nya. Tidak diketahui orang. Penelusuran ke Panjalu semakin menambah rasa penasaran kami untuk mendatangi leweng atau hutan Sancang yang bersentuhan langsung dengan pantai Laut Kidul Pamengpek. Penelusuran jejak misteri menghilangnya Prabu Siliwangi masih belum menemukan jawaban. Betulkah ia menghilang di hutan Sancang di pinggir Laut Pamengpek di Garut saat menghindari kejaran Kian Santang anaknya yang mengajaknya memeluk Islam? Atau justru seperti dugaan para sejarawan bahwa sebenarnya Prabu Siliwangi itu tidak menghilang? Terlepas dari benar atau tidak cerita misteri yang berkembang itu, kami mencoba melanjutkan penelusuran kami menuju hutan Sancang di Garut. Kami coba menembus medan berat menuju lokasi di mana hilangnya Prabu Siliwangi di hutan Sancang Garut. Di masa lalu, hutan Sancang mestilah sebuah rimba belantara sangat luas dan lebat yang pasti sangat sulit untuk ditembus hingga ujungnya di pantai Pamengpek. Kisah Prabu Siliwangi ngahyang atau menghilang mungkin hanya sebuah cerita, karena bisa jadi memang benar bahwa Prabu Siliwangi sesungguhnya tidak menghilang, tetapi justru melakukan tapa berata dan kemudian hidup sebagai rakyat biasa di hutan Sancang hingga akhir hayatnya. Apa yang terjadi di tempat-tempat ini sesungguhnya? Bahkan sejarah pun tidak dapat penjelasannya. Penelusuran kami di hutan Sancang benar-benar menguras tenaga, pikiran, dan kesabaran. Tetapi rasa lelah sirna saat kami tiba di pantai, lokasi yang disebutkan banyak orang sebagai tempat terakhir Prabu Siliwangi sebelum menghilang di laut. Dalam hati kami bertanya, mungkinkah seorang Raja Agung berjiwa besar begitu mudah dihinggapi rasa putus asa, lalu memilih akhir kehidupannya seperti cerita yang berkembang selama ini? Tak yakin dengan itu, kami mencari kemungkinan kebenaran cerita yang lain. Kami mencari makam tua yang kabarnya terdapat di hutan lebat ini. Dan ternyata, makam tua itu memang ada. Jika demikian, bisa jadi
Memang sebenarnya Prabu Siliwangi tidak menceburkan dirinya ke laut, tapi memilih hidup sebagai rakyat biasa dengan nama berbeda hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di dalam hutan sancang ini tanpa ada seorang pun yang tahu. Dari begitu banyak versi, manakah yang benar? Nampaknya menghilangnya Prabu Siliwangi bernama Sri Baduga Maharaja memang harus tetap menjadi misteri. Lalu dapatkah di penelusuran yang akan datang kami menemukan jawaban atas misteri menghilangnya kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi terakhir bernama Pangeran Surya Kencana? Ada ribuan jejak sejarah misterius di muka bumi, tapi kami tak akan menyerah dan perburuan tak akan berhenti. Sementara saya sudah meluncur ke arah sana, jadi cukup capek gitu.